Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back again with me Ladisa Firjimana. Okay, in this section I will explain to you about the periodicity of element. Nah, minggu yang lalu kita udah mempelajari bagaimana cara pengelompokan unsur di dalam sistem periodik. Nah, ternyata unsur tersebut disusun atau dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan berdasarkan kesamaan sifat. Nah, sifat keperiodikan unsur itu ternyata dalam golongan dan periode mengalami kecenderungan atau perubahan secara berkala. Nah, kita bakal lihat bagaimana atau apa saja sifat dari keperiodikan unsur tersebut. Nah, nanti kita bakal membahas lebih lanjut mengenai sifat jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan atau elektronegativitas, kemudian sifat logam dan sifat non-logam. Jadi seperti ini. Yang pertama misalnya jari-jari atom nih. Jari-jari atom dalam satu golongan, artinya dari atas ke bawah, artinya misalnya dari Li sampai ke Fr. Nah, kira-kira jari-jarinya bakal makin besarkah atau bakal makin mengecilkah? Dan kira-kira apa penyebabnya? Gitu. Nah, setelah itu kita juga bakal mengkaji dari kiri ke kanan, misalnya dari Li sampai ke F, misalnya gitu. Kira-kira jari-jari atomnya bakal semakin besar atau bakal semakin mengecil ya, gitu. Nah, kalau udah kita tahu, lalu kita juga bakal analisa juga penyebabnya kenapa. Kalau dia besar, dia kenapa. Kalau dia kecil, ya kenapa, gitu kan. Nah, kita ulang satu persatu. Jari-jari atom, coba kita perhatikan gambar yang ditunjuk oleh tokoh orang pada slide yang tertera. Nah, itu ada dua inti atom yang sejenis. Nah, menurut teori atom atau modern itu, jari-jari atom itu merupakan setengah jarak antara dua inti atom yang sejenis. Nah, setengahnya ya dari dua inti itu adalah jari-jari. Nah, kalau kita perhatikan juga bisa kita bilang bahwasanya jari-jari atom itu jarak antara inti atom itu sampai elektron yang berada di kulit keluar. Nah, kita udah tahu nih definisinya. Sekarang kita kaji bagaimana kecenderungannya di dalam golongan dan periode. Nah, ini kita hubungkan jari-jari dengan SPU. Coba SPU ini ada golongan utama 1A, 2A hingga 7A. Dimulai dari periode kedua Li sampai periode ke-6 CS. Kira-kira bagaimana kecenderungan suatu atom itu dalam golongan dan periode? Untuk itu gambar yang ini kita perjelas lagi. Bentukannya seperti slide berikutnya. Nah, ini dia. Perhatikan dalam satu golongan. Dalam satu golongan ini, kita lihat ini ada golongan 1, ada Li, Na, dan K. Nah, Li di sini dia berada pada kulit kedua atau periode kedua, Na periode ketiga, dan K periode keempat. Coba perhatikan jumlah kulit atomnya. Li2, Na3, K4. Nah, kira-kira bagaimana jari-jarinya dari inti sampai ke kulit terluar? Oh, ternyata semakin besar. Ya, berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena bertambahnya jumlah kulit daripada atom tersebut. Gitu. Kemudian kita kaji nih, bagaimana kira-kira dia dalam satu periode. Coba perlihatkan, ini ada golongan 1 Li, golongan 2 Be, golongan 3 boron. Nah, kalau kita lihat jumlah kulit, oh ternyata jumlah kulitnya sama-sama 2, sama-sama pada periode kedua. Tapi golongannya beda. Nah, golongan 1 ini Li ini melepas 1 elektron, Be melepas 2 elektron, boron melepas 3 elektron. Dari kiri ke kanan, nomor atom semakin bertambah. Nomor atom yang semakin bertambah itu artinya jumlah proton yang ada di inti bertambah, jumlah elektron juga bertambah. Nah, proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif itu artinya dia memiliki gaya tarik, artinya daya tarik inti terhadap elektron.
Nah, setelah kita hubungkan ke daya tarik inti, berarti semakin banyak proton dan elektronnya, berarti semakin besar pula gaya tarik intinya. Berarti dari kiri ke kanan gaya tarik inti semakin besar. Kalau semakin besar gaya tarik intinya, semakin dekat kan dia ke inti. Artinya dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil dikarenakan gaya tarik inti yang semakin besar. Oke, kita lanjut ke bagaimana jari-jari atom kation dan anion. Nah, perhatikan yang pertama bagian pink. Yang pink itu jari-jari kation, yang abu-abunya jari-jari atomnya. Nah, ternyata misalnya kita lihat Na plus sama Na plus lebih kecil jari-jarinya, Na lebih besar. Kenapa? Karena dalam posisi positif artinya atom itu kehilangan elektron. Kehilangan elektron berarti jari-jarinya makin kecil. Nah, berbeda halnya sama yang jari-jari anion. Jikalau anion dan atomnya, kita perhatikan Cl. Yang anionnya lebih gede. Kenapa anionnya lebih gede? Karena ia udah menangkap elektron, artinya dia udah ketambahan elektron, sehingga kulitnya makin gede, dan itu yang menyebabkan jari-jarinya juga makin besar. Nah, sekarang ada energi ionisasi. Coba perhatikan gambar dari atom Li3 dengan konfigurasi pada kulit kedua ada 2 elektron, kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 1 elektron. Nah, dengan energi 520 kJ per mol, dia melepaskan 1 elektron pada kulit terluar. Nah, dari peristiwa itu bisa kita ketahui bahwasanya energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Garis bawahi melepaskan elektron, energi untuk melepaskan elektron. Kita perhatikan contoh berikut. Nah, kalsium. Kalsium itu merupakan golongan 2A, artinya dia bakal melepas 2 elektron untuk membentuk kestabilan. Nah, pertamanya dia bakal melepas dulu 1 elektron, baru kemudian lanjut ke elektron kedua. Nah, ternyata energi ionisasi yang kedua, pelepasan elektron kedua itu membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, yang pertama 590, yang kedua 1145. Energi E2 itu selalu lebih besar daripada E1. Kenapa? Karena lebih sulit untuk melepaskan elektron ion yang bermuatan positif. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam golongan dan periode bisa kita pelajari. Nah, untuk grafiknya nggak dimasukin, kita langsung aja coba perhatikan. Unsur-unsur segolongan energi ionisasi makin ke bawah makin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti. Ya, berarti coba kita kaji seperti ini. Dalam satu golongan dari atas ke bawah kan dia semakin bertambah jumlah kulitnya, semakin jauh jaraknya. Berarti jaraknya yang jauh dari inti itu, maka elektronnya yang pada di luar itu makin mudah dilepaskan. Sama halnya kayak kita orang LDR. Nah, LDR berarti jaraknya jauh. Berarti kemudian kemungkinan untuk melepaskan tuh lebih besar karena banyak gangguan-gangguan yang bakal dialami. Sekiranya seperti itu. Untuk pengingat aja gitu. Nah, kemudian unsur-unsur dalam periode. Coba periode artinya dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan makin besar. Kenapa makin besar? Ya jelas dong gitu. Nah, karena dari kiri ke kanan itu gaya tarik inti makin kuat. Ingat tadi jumlah protonnya bertambah, artinya gaya tarik intinya bertambah. Kalau seandainya dalam satu golongan, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, gaya tariknya semakin besar, maka untuk melepaskan itu kan membutuhkan energi yang besar, lebih besar pula kan. Makanya dari kiri ke kanan energi itu semakin besar. Berarti tahu kan ya, kenapa dia membutuhkan energi yang besar? Karena gaya tarik intinya yang kuat itu, dan untuk melepaskannya yang kuat itu tuh butuh energi yang lebih gede.
Lanjut afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu adalah besar energi yang dibebaskan atau diserap atom yang berwujud gas jika suatu atom menerima elektron. Nah, jikalau tadi energi ionisasi untuk melepaskan elektron, afinitas elektron ini menerima elektron. Ingat, energi ionisasi melepaskan, afinitas elektron menerima elektron. Itu pokoknya. Nah, contohnya itu dari Cl menjadi Cl- dengan energi minus 349 kilojoule. Nah, sekarang kita perhatikan gambar periode dan golongan untuk melihat afinitas elektronnya. Coba perhatikan unsur-unsur pada periode kedua gitu kan ya. Nilainya itu misalnya gitu. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, kita ingat atau kita tahu bahwasanya dari kiri ke kanan gaya tarik tadi makin bertambah kan ya, karena jumlah protonnya yang makin bertambah. Kalau gaya tariknya bertambah, jari-jarinya yang makin kecil tadi, gaya tariknya makin bertambah, berarti dari inti pula dia untuk menarik elektron dari luar. Nah, berarti kalau semakin mudah dia menarik elektron dari luar, afinitas elektron kan dia menangkap elektron tuh atau menerima elektron. Dia mudah menerima artinya dari kiri ke kanan berarti dia semakin besar. Bisa dipahami? Berarti afinitas elektron semakin besar karena dari kiri ke kanan semakin besar karena jari-jari semakin kecil dan jarak tarik dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar, dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Nah, sekarang dalam satu golongan dari atas ke bawah. Bagaimana afinitasnya? Yaitu semakin kecil karena jari-jari atomnya yang semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil, dan atom semakin sulit untuk menarik elektron dari luar. Nah, bagaimana cara membaca tabel itu, Mi? Gitu kan ya. Nah, coba perhatikan biasanya unsur-unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur-unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Lanjut berikutnya ada keelektronegatifan atau elektronegativitas. Nah, apa itu? Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Nah, jadi ini bisa dibilang kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Bagaimana kemampuannya dalam menarik? Besarkah nggak dia kemampuannya untuk menarik elektron itu atau kecilkah? Nah, jikalau dia memiliki kemampuan yang besar, maka atom tersebut cenderung untuk menerima elektron. Namun kalau dia kecil, dia cenderung untuk melepas elektron. Kalau menerima elektron artinya dia membentuk ion positif, dan kalau dia melepas elektron artinya ia membentuk ion positif. Maksudnya kalau dia menerima elektron dia membentuk ion negatif, dan melepas elektron membentuk ion positif. Nah, bagaimana kecenderungannya unsur-unsur itu dalam satu golongan dan satu periode? Nah, keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil. Kenapa? Nah, karena gaya tarik inti makin lemah. Jauhnya jarak dari inti atom ke kulit terluar itu menyebabkan gaya tariknya makin lemah sehingga keelektronegatifannya makin kecil. Nah, kemudian satu periode bagaimana? Satu periode dari kiri ke kanan dia semakin besar. Kita ingat tadi dari kiri ke kanan jari-jarinya makin gede, jari-jari makin gede, jumlah proton elektronnya makin banyak,
jumlah proton elektronnya makin banyak, artinya daya tariknya makin besar. Makanya kemampuan dia untuk menarik elektronnya makin besar dari kiri ke kanan. Nah, artinya siapa? Golongan 7A lah yang memiliki memiliki elektronegatifan dalam setiap periode. Kenapa seperti itu, Miss? Kan ada golongan 8A gitu kan. Tidak, golongan 8A itu tidak memiliki kecenderungan untuk menarik elektron lagi karena dia udah memiliki pola konfigurasi elektron terluar yang udah stabil. Nah, kestabilan itu nanti bakal dijelaskan pada materi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan ikatan kimia. Karena kestabilan unsur ini kecenderungan unsur-unsur untuk berikatan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Nah, berarti kalau bisa disimpul bahwasanya unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar adalah golongan A. Nah, sifat logam dan non-logam. Nah, sifat ini merupakan beberapa sifat logam. Contohnya seperti dapat menghantarkan panas dan listrik, artinya dia sebagai konduktor. Kemudian dapat ditempa menjadi lempengan tipis. Jelas, kayak misalnya ada peralatan-peralatan yang dibikin dari logam, terus dapat direntangkan menjadi kawat dan kabel yang panjang. Nah, kira-kira dalam satu golongan dan periode itu, mana yang lebih logam dan mana yang kurang logam? Nah, ternyata dari atas ke bawah semakin bertambah sifat logamnya. Dari kiri ke kanan semakin kurang sifat logamnya. Nah, logam itu dia cenderung untuk melepaskan elektron, cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, berarti kan yang semakin ke ujung tadi semakin golongan 7A semakin mudah menarik elektron, maka dia semakin membentuk unsur-unsur non-logam. Nah, coba kita perhatikan tabel periodik. Nah, ada unsur metal dan non-metal. Nah, itu dibagi oleh dia bloknya, unsur metal dan non-metal. Nah, yang sebelah kiri itu golongan 1, golongan 2, serta golongan transisi atau logam transisi, itu semuanya metal atau logam. Kemudian non-metal itu ada yang sebelah kanan, seperti fluor, klor, bromin, iodine. Nah, itu semuanya golongan non-logam. Nah, kemudian ada unsur yang berwarna biru yang di tengah tuh, yang di antara logam dan non-logam, itu disebut sebagai unsur-unsur metaloid. Nah, unsur-unsur metaloid itu unsur-unsur semi logam, artinya dia memiliki sifat antara logam dan non-logam, semi logam lah biasa disebut ya. Contohnya siapa? Itu ada boron, silikon. Nah, yang warna-warna biru itu. Nah, berarti nanti kalau udah tahu kan ya bagaimana siapa yang lebih logam, siapa yang lebih non-logam, lalu bagaimana jari-jarinya kita bandingkan nanti. Oh, misalnya lagi kira-kira antara Cl dan Br, mana yang memiliki keelektronegatifan lebih besar. Tinggal kita perhatikan, oh dia berada dalam satu golongan, dari atas ke bawah makin kecil, artinya yang paling atas yang lebih besar. Berarti Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada Br. Seperti itu nanti mengkajinya, oke? Lanjut ke kesimpulan. Nah, untuk mengingat, coba perhatikan dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, energi ionisasi semakin kecil, afinitas semakin kecil, keelektronegativitas semakin kecil. Nah, artinya cuma satu yang berbeda, yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom. Nah, jari-jari atom kemudian dari periode juga dari kiri ke kanan semakin kecil, dan untuk 3 lainnya semakin besar. Berarti dia berkebalikan gitu kan ya. Ini sebagai pemudah pengingat aja. Berarti Ananda cukup ingat satu jari-jari atom dari atas ke bawah bagaimana kecenderungannya, dari kiri ke kanan sebagaimana kecenderungannya. Kemudian untuk 3 sifat lainnya nanti bisa kita balikkan dari
kebalikan dari energi ionisasi. Kalau dia semakin besar, maka semakin kecil, gitu. Kebalikan dari jari-jari atom maksudnya. Berarti untuk pengingat, ingat saja jari-jari atomnya, dan 3 lainnya kebalikan dari jari-jari atom, oke? Sebagai pengingat mudah untuk ujian aja. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan nanti waktu pembelajaran, kita bakal lebih menganalisa contoh-contoh berhubungan langsung ke sistem periodik unsur. Oke, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.